Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita lagi. Beberapa hari ini saya memang tidak upload di YouTube karena ada beberapa hal nih yang membuat saya lagi galau banget teman-teman. Rasanya tuh ya gimana ya? Ya senang, ya sedih, ya takut, gimana ya? Campur aduk lah. Jadi nih teman-teman, beberapa hari belakangan ini saya tuh sedang dekat dengan 3 cowok. Hanya dekat ya, bukan berpacaran dengan 3 cowok itu. Namun nih, yang membuat saya galau adalah saya ini ditembak sama 3 cowok tadi di hari yang sama. Ketiga cowok ini menyatakan cinta ke saya teman-teman. Ya saya senang dong, karena kan sekarang status saya ini lagi single. Tapi nih yang membuat galau, kenapa 3 cowok ini menyatakan cinta di saat yang bersamaan. Ketiga cowok ini tuh bukan orang baru sih, saya sudah mengenal mereka sudah lama. Ya memang semuanya baik ke saya, tapi kan saya juga tidak expect kalau mereka bertiga suka sama saya. Jadi kita sebut saja ketiga cowok ini si A, si B, dan si C. Tiga-tiganya dia tinggal satu kota dengan saya, dan mereka semua karyawan atau pekerja lah. Jadi kemarin lusa tuh saya sempat keluar dengan mereka. Tentunya tidak berbarengan ya, karena masa-masa pandemi ini saya kan sudah 2 bulan ini WFH, tidak keluar sama sekali. Ya ada sih beberapa kali saya keluar rumah, tapi itu cuma ke toko-toko swalayan untuk beli makanan dan minuman untuk persediaan. Saya 2 minggu sekali pasti keluar rumah untuk beli makanan itu. Setelah itu ya langsung kembali ke rumah lagi, tidak pernah main kesana kemari, apalagi untuk nongkrong. Itu tidak akan terjadi, dan tidak terjadi dalam 2 bulan ini. Lalu kemarin lusa nih, karena saya sudah sangat bosan banget, si A ini mengajak saya ke rumahnya untuk ya silaturahmi lah dengan keluarganya. Kan kemarin lusa bertepatan dengan lebaran ya teman-teman. Tapi sebelum ke sana saya tanya dulu nih, apakah mereka menerima tamu dari saudara-saudaranya, maksudnya saudara-saudara jauh gitu. Karena kalau seperti itu tentu saya tolak, karena kan sekarang ini masih masa-masa pandemi ya teman-teman. Dan karena mereka lebaran juga dengan keluarga dalam aja, maksudnya hanya saudara-saudara di dalam rumah, ya oke lah saya ke sana. Oh maaf, maksudnya saya dijemput lah sama si A. Setelah bertemu dengan keluarganya, saya ngobrol-ngobrol lah sama si A di lantai atas. Di situ hanya ada kami berdua. Ya intinya sih si A ini tanya sekarang status saya sudah punya boyfriend atau belum. Karena saya single, tentunya saya bilang lah kalau sekarang sedang single. Kalau orang yang sedang dekat dengan saya, ya ada, cuma kami belum berpacaran. Jadi begitu teman-teman, saya ini orangnya terbuka. Kalau memang saya sudah menjalin relationship, ya saya bilang jujur kalau sudah berpacaran. Kalau saya single, ya saya bilang single. Kalau saya sedang didekati orang, ya saya bilang juga lagi didekati orang. Dan waktu itu karena saya single, ya sudah, saya belum berpacaran dengan siapapun. Karena begini teman-teman, saya ini tidak suka berbohong ke orang lain. Sekali kita bohong, suatu saat nanti pasti akan mengulangi kebohongan demi menutup kebohongan yang lainnya. Dan itu ya akan menyusahkan diri kita sendiri teman-teman. Nah, kalau saya bisa representasikan, si A ini usianya 28 tahun. Orangnya tinggi banget. Tingginya tuh sekitar 186 cm. Anak gym. Badannya atletis, berkulit putih, rambutnya lurus, matanya coklat banget. Ya, semua keluarganya memang matanya tidak ada yang berwarna hitam.
coklat semua. Mungkin sudah keturunan dari kakek neneknya mungkin ya. Nah, si A ini hobinya tuh makan teman-teman. Beruntungnya si A ini meskipun banyak makan, dia itu juga rajin olahraga, rajin ke gym. Jadi ya badannya tidak melar. Dulu saya tuh kalau keluar sama si A kemana-mana tempat favoritnya pasti ya tempat makan. Pernah tuh dulu saya diajak olahraga. Ya olahraga ringan aja sih, seperti jogging di Car Free Day. Kita berangkat tuh jam 5.30 pagi ke tempat Car Free Day itu teman-teman. Kenapa kita berangkat sepagi itu? Ya karena udaranya kan segar, masih belum ada polusi. Dan mobilnya bisa parkir tidak terlalu jauh dari tempat Car Free Day teman-teman. Jadi kalau kita ke Car Free Day agak siang, itu parkirnya bisa dapet yang jauh banget dari tempat itu. So, kita tuh habis jogging di Car Free Day itu langsung cari makan. Kan di sana banyak nih yang jual-jual makan. Makannya pun bukan makanan untuk ngemil teman-teman. Dia tuh suka makan seperti makanan berat kayak ayam panggang lah, martabak. Banyaklah seperti itu. Karena ya di Car Free Day itu tidak hanya jual cemilan-cemilan gitu, enggak. Makanan berat pun banyak teman-teman. Dan itu yang menggugah seleranya dia. Ya meskipun tidak makan nasi ya, tapi tetap saja menurutku kalorinya tinggi banget. Nah, kalau kita sedang makan tuh dia pasti belinya yang porsi jumbo teman-teman. Dan makanan yang banyak itu harus kita berdua habisin. Kalau tidak dihabisin dia marah-marah sendiri. Padahal juga dia yang beli, dia yang makan. Oh, maksudnya kita berdua yang makan. Jadi nanti kalau nggak habis tuh dia marah-marah gitu loh teman-teman. Padahal kan porsi makanku tuh nggak sebanyak dia. Ya pokoknya begitulah keunikannya si A ini. Tukang makan tapi dia juga rajin olahraga. Kemana-mana juga tasnya dia itu isinya cemilan semua. Dia itu tidak pernah bawa tas kecil teman-teman. Selalu kemana-mana bawanya backpack yang isinya tuh cemilan semua. Alasannya tuh katanya sih dia itu takut nanti kalau aku kelaparan terus tidak dapat tempat makan, kan dia bisa siap-siap untuk membawa snack buat cemilan. Padahal juga itu mah dia sendiri yang mau makan tuh snack. Aku tuh tidak suka sebenarnya makan-makan seperti cemilan gitulah. Tapi semenjak aku sering keluar sama si A ini, aku tuh jadi sering banget makan snack. Secara dia selalu bawa banyak makanan kemana-mana. Dan lalu yang kedua, si B. Ini cowok blasteran Indo-Turki. Ya teman-teman pasti tahulah bagaimana cowok blasteran itu. Apalagi orang Turki. Jadi si B ini representasinya gini teman-teman. Alisnya tebal, orangnya tinggi, manis banget, romantis, dan dia berewokan teman-teman. Tapi berewokannya tipis gitulah, pokoknya menggoda banget lah teman-teman. Kalau si A tadi itu adalah pria yang suka makan dan suka nge-gym. Kalau si B ini pria yang suka makan sehat. Dia itu kebanyakan makan sayur mulu. Kemana-mana makanan yang dicari salad. Kemana-mana cari makanan yang ditanyain selalu ini bersih nggak? Ini dan sebagainya. Ini higienis nggak? Tapi si B ini tidak suka olahraga. Tapi meskipun begitu, entah bagaimana ya badannya tuh atletis gitu loh teman-teman. Padahal dia itu nggak suka olahraga. Dan yang membuat saya nyaman dengan si B ini, dia tuh kemana-mana selalu menjaga saya teman-teman. Bukan berarti si A itu tidak menjaga saya ya. Si A juga selalu menjaga. Cuma kalau si B ini lebih protektif sama saya teman-teman. Naik mobil pun dia ini selalu membukakan pintu buat saya. Romantis lah pokoknya. Dan juga si B ini tinggal di satu kota dengan saya. Ya sebenarnya sih rumah antara si A dan si B ini jaraknya tidak terlalu jauh kok. Cuma beda sekitar 8 km saja. Menurut saya sih itu jarak yang tidak terlalu jauh lah. Nah, si B ini merupakan seorang pegawai perusahaan konsultan internasional yang cabangnya salah satunya ada di kota saya. Masalahnya tuh dia ini kan hard worker banget nih, pekerja keras. Jadi, saya dan si B itu tidak bisa untuk bertemu semau kita. Kalau kita mau keluar tuh harusnya bikin jadwal dulu 1 minggu sebelum kita keluar. Kalau kita keluar mendadak tuh kebanyakan pasti nggak jadi deh teman-teman. Pasti cancel karena dia banyak pekerjaan di kantornya. Ya aku sih paham lah bagaimana pekerjaannya dia. Tapi sekalinya kami bisa keluar berdua, apa aja yang saya mau pasti dikasih semua.
Maksud saya bukan saya minta uang ya, minta dibeliin ini itu, bukan itu maksud saya. Maksud saya, kalau kita keluar tuh, sumpama nih, saya pengen ke tempat ini, ke tempat itu, sejauh apapun dia itu selalu siap siaga begitu loh teman-teman. Dan uniknya kan, kita tuh kalau komunikasi selalu pakai bahasa Inggris, karena dia tidak terlalu bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi kalau dia diajak bicara pakai bahasa Indonesia, ya dia paham, cuma dia tidak bisa mengucapkannya. Yang lucu tuh kalau dia berbahasa Indonesia, logatnya tuh bikin saya ketawa teman-teman. Pokoknya lucu banget lah. Dia berbicara bahasa Indonesia, logatnya tuh kayak gimana ya? Aduh, gimana ya menjelaskannya? Aku nggak bisa ngejelasin. Pokoknya dia itu unik lah kalau berbicara bahasa Indonesia. Lucu banget lah. Dan si B ini setiap bertemu saya, dia itu selalu memeluk saya teman-teman. Maksudnya kalau di tempat umum ya tidak mungkinlah kami berpelukan. Jadi ya seperti dia ke rumah saya tuh. Begitu masuk, ya udah deh dia pasti memeluk saya. Tidak akan dilepasin tuh. Kecuali kalau saya mau ke toilet baru dia lepasin teman-teman. Dan lalu si C, untuk si C nanti saya ceritakan di next video ya teman-teman. Soalnya kalau saya ceritakan di video ini jadinya kepanjangan nanti. Oke lah, ditunggu saja bagaimana karakternya si C ini dan bagaimana cerita kedekatan saya dengan si A, si B, dan si C sampai mereka bisa menyatakan cinta ke saya di waktu yang bersamaan. Oh, maksudnya di hari yang sama. Dan itu membuat saya sampai sekarang bingung banget teman-teman. Dan juga ada rahasia nih di antara si A, si B, dan si C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye.